Kiper Inter Milan sudah fix sepakat gabung masuk ke timnas Indonesia. Striker tajam Muhammad Hanafi dipanggil masuk ke skuad timnas Indonesia senior. Kabar gembira, Justin Hubner disebut sudah sepakat dinaturalisasi bulan ini. Timnas Indonesia U17 sukses mengalahkan Borussia Dortmund. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kiper Inter Milan sudah fix gabung ke timnas Indonesia. Ya, Emil Audero Mulyadi dikabarkan saat ini menjadi salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang tengah menjadi incaran PSSI. Namun tuai pro kontra dari warganet. Ya, Emil Audero Mulyadi merupakan salah seorang pemain Inter Milan yang memang memiliki garis keturunan Indonesia. Emil Audero Mulyadi memiliki ayah yang berasal dari Mataram dan sang ibu asal Italia. Terkait dirinya yang disebut akan menjadi salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, Arya Sinulinga, salah seorang anggota komite eksekutif PSSI, turut angkat bicara. Menurutnya saat ini pihaknya tidak ingin menjanjikan apapun terkait pemain naturalisasi untuk skuad Garuda. Hal ini terjadi karena menurut Arya, hal ini bukanlah suatu hal yang mudah dan harus dilakukan dengan baik. Ya, seperti biasa kami nggak pernah mau menjanjikan karena prosesnya nggak segampang yang kita kira, kata Arya Sinulinga. Namun terkait adanya rencana terkait Emil Audero Mulyadi menjadi salah satu pemain naturalisasi tanah air, turut mengundang beragam komentar dari warganet Indonesia. Banyak dari mereka yang setuju dengan adanya beragam pilihan untuk pemain naturalisasi tanah air. Salah satunya adalah Emil Audero Mulyadi. Namun sayangnya tidak sedikit pula dari mereka yang kurang setuju dengan Emil Audero. Ya, gaspol, kiper Inter nih bos, senggol dong. Ini yang pernah nolak Indonesia ya, nggak usah deh. Kalau emang bener-bener ingin bela Indonesia, statement bapaknya nggak usah gitu, kurang setuju sih, kata warganet Indonesia. Meskipun begitu, hingga saat ini kabar terkait siapa pemain naturalisasi yang bakal terpilih untuk membela skuad Garuda memang sudah diketahui secara pasti. Muhammad Hanafi, striker tajam yang resmi membela timnas Indonesia. Ya, di tengah gempuran penyerang asing, Muhammad Hanafi muncul sebagai salah satu penyerang lokal yang tengah tampil gacor di Liga 1 Indonesia. Penyerang milik Persik Kediri tersebut pun disebut-sebut layak dipanggil ke timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, ia baru saja kembali mencetak brace di pekan ke-14 Liga 1. Persik Kediri mengalahkan Bayangkara FC 2-0 dalam laga di Stadion Brawijaya. 2 gol diborong Hanafi yang menunjukkan ketajamannya lewat sepakan kaki di kotak penalti. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide bahkan menyebut sang pemain layak dipanggil ke timnas Indonesia asalkan mampu konsisten dan tidak cepat puas diri. Ya, dia tipikal yang sangat pekerja keras di setiap latihan. Hanafi layak mendapatkan apa yang didapat saat ini, tutur Rospide. Apalagi kita berhasil membawa Persik naik terus di papan klasemen. Bukan hanya Hanafi, pemain lain pasti akan mendapat kesempatan juga ke timnas Indonesia lanjutnya. Dengan tambahan 2 golnya ke gawang Bayangkara FC, Hanafi kini sudah mengoleksi 5 gol dari 10 pertandingan bersama Persik Kediri di Liga 1 Indonesia. Torehannya sejauh ini bahkan lebih bagus dari pencapaiannya musim lalu yang mencetak hanya 4 gol saja. Lantas seperti apakah profil Muhammad Hanafi? Muhammad Hanafi adalah pesepak bola kelahiran asli Kediri pada 30 November 1997. Namanya memang belum banyak diketahui karena ia baru mentas di kasta tertinggi atas baru-baru ini. Selama ini penyerang berusia 25 tahun tersebut lebih banyak berkarir di Liga 2 dan Liga 3 Indonesia. Bahkan ia punya julukan sebagai Raja Tarkam. Ia diketahui sempat membela Blitar United sebelum bergabung dengan Persidikap Kabupaten Kediri pada Januari 2018.
Meski berlaga di kasta ketiga, bakat Hanafi cukup diketahui terbukti ia masuk ke skuad Jawa Timur di PON 2021 Papua. Setelah dari skuad PON Jawa Timur, Hanafi kembali ke Persedi Cup. Lantas pada Januari 2023 atau putaran kedua Liga 1 Indonesia, Hanafi diboyong oleh Persik Kediri. Hanafi dikontrak selama 3 tahun oleh Persik. Pada setengah musim pertamanya, Hanafi menunjukkan potensi luar biasa dengan mencetak 4 gol dari 12 penampilan. Ketajaman Muhammad Hanafi bahkan semakin terlihat di Liga 1 2023-2024. Ia sukses mencetak 5 gol dari 10 laga dan menjadi top skor Persik Kediri sejauh ini. Kabar gembira, Justin Hubner disebut sudah sepakat dinaturalisasi. Ya, kabar mulus dari Justin Hubner disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi bagian dari pemain timnas Indonesia. Justin Hubner merupakan salah seorang pemain asal Belanda yang turut menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini. Memang belum diketahui secara pasti apakah dirinya benar-benar akan terpilih atau tidak. Namun dalam hal ini tidak sedikit dari warganet yang yakin bahwa Justin Hubner akan segera merapat ke timnas terkuat di bumi Indonesia. Kecurigaan terpilihnya Justin Hubner ini setelah melihat beberapa unggahan yang dianggap sebagai kode untuk supporter Indonesia. Hal ini terlihat dalam postingan di akun Instagram pribadinya pada 21 September 2023 lalu, yang mengunggah potret saat dirinya berada di lapangan hijau dengan caption gambar burung Garuda. Melihat unggahan tersebut, banyak dari warganet yang mengira bahwa yang dibagikan oleh Justin Hubner ini bukanlah unggahan biasa. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang meminta agar pemain kelahiran 2003 ini tidak perlu memberikan kode apapun dan lebih baik langsung menyampaikan apa yang terjadi. Ya, to the point aja dek, kalau kode-kodean mah ketua umum PSSI kan cowok, biasanya nggak peka, kata warganet Indonesia. Selain itu, alasan yang menganggap bahwa postingan tersebut adalah kode semakin diperkuat usai Justin Hubner membagikan sebuah postingan. Ya, postingan itu akhirnya membuat banyak warganet yang semakin tidak sabar terkait informasi terbaru dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Borussia Dortmund. Ya, Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan di Jerman usai menggilas Borussia Dortmund. Timnas Indonesia U17 mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0. Gol tunggal dicetak oleh Nabil Ashura saat pertandingan baru memasuki menit ketiga. Kemenangan di laga melawan Borussia Dortmund ini merupakan kemenangan perdana dalam rangkaian uji coba yang disusun Timnas Indonesia U17 di Jerman. Sebelumnya di laga perdana, Timnas Indonesia U17 kalah dengan skor 0-1 dalam duel melawan TVC Meerbuts. Seusai pertandingan, Nabil Ashura mengaku gembira dengan keberhasilan mencetak gol di laga tersebut. Ya, sangat senang dan bersyukur bisa mencetak gol kembali. Karena sudah lama tidak mencetak gol untuk Timnas Indonesia, ujar Nabil Ashura. Walaupun sukses meraih kemenangan perdana, Nabil menilai masih banyak hal yang perlu terus diperbaiki dari penampilan Timnas Indonesia U17 dalam pemusatan latihan ini. Dan masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki seperti komunikasi, chemistry belum padu, dari belakang juga masih kurang, kata Nabil Ashura. Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.